Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa matta'ana bi asma'ina wa absarina hatta naquma bi syukri ala'ihi wa na'mah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa asfiyaihi wa anbiyah سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم يا الله وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدين إلى الخير. وأن نوينا على من نوى آباؤنا أجدادنا صلى الله عليه وسلم فتقبل ما نوانا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضرين حاضرات مستمعين مستمعات rahimani wa rahimakumullah. Kita muliakan ketua masjid dan jajaran daripada pengurus daripada Masjid Baitur Rahman dan jamaah hadirin hadirat yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat panjang umur, yang mana Rasulullah katakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang baik di antara kalian yaitu yang panjang umur dan amal perbuatannya baik dan juga bagus. Dan alhamdulillah Allah panjangkan kita. Alhamdulillah juga semoga Allah juga senantiasa memanjangkan umur kita dalam keadaan taat, sehat wal afiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bisa sampai lagi ke malam nisfu Sya'ban tahun depan insyaallah. Beruntung yang mengamalkan daripada malam nisfu Sya'ban dengan amal-amal ibadah. Dan alhamdulillah bagi orang-orang yang luar biasa mendawamkan daripada ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Dan salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin ila an qala wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya, dan sesungguhnya kalian di dalam khalayak ramai, wa khalawatika baik dalam kesendirianmu, mutaraddidun baina yadayhi, selalu pasti diliputi oleh pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan fala yaskun fil mulki wal malakut sakin, tidak ada di dalam kerajaan Allah dan alam semesta ini yang diam, wala yataharrak mutaharrik, dan tiada yang bergerak daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala illa kecuali wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaih, kecuali pengatur daripada langit-langit dan bumi yaitu Allah Subhanahu wa taala muttali'un alaih, pasti mengawasi daripada gerak-gerik kita. Bahkan ulama mengatakan seandainya ada semut yang hitam berjalan pada malam hari yang gelap gulita, maka Allah akan mengetahui daripada langkah-langkahnya daripada semut tersebut. Bagaimana dengan kita? Besar, lebih besar, jauh, berjuta kali lipat dibandingkan daripada semut, maka otomatis Allah pasti meliputi daripada diri kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah,
kadang kita ini tidak berasa Allah mengawasi kita. Dalam artian kita belum sampai derajat maqam ihsan. Yang mana ya, rukun agama itu ada 3. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga rukun ihsan. Rukun kita memperbagus, rukun kita mempercantik, memperelok daripada amaliyah perbuatan kita. Bagaimana ihsan tersebut? Yaitu kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan kita memandang Allah. Kalau sulit kita seakan-akan sholat memandang Allah, maka usahakan seakan-akan Allah selalu mengawasi kita. Dan inilah yang harus ditanamkan bagi setiap hamba Allah yang beriman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya masih susah kita untuk memiliki daripada sifat maqam ihsan, maka ada amalan daripada ulama yang mengatakan dawamkan, istiqamahkan daripada bacaan Allahu syahidi, Allah selalu mensaksikan aku, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Bacanya Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Jadi siapa yang mendawamkan daripada bacaan ini, insyaallah Allah berikan derajat daripada maqam ihsan, seakan-akan dia selalu dipandangi, diawasi oleh Allah. Kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, maka otomatis kita tidak berani daripada melakukan maksiat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Gampang, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Sering-sering baca itu, insyaallah kita ini giat semakin ibadah sama Allah. Kalau pengen maksiat, takut kita nak maksiat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah-kisah daripada maqam ihsan, derajat ihsan ini banyak sekali daripada kisah-kisahnya. Yang mana daripada kisah ini dijelaskan oleh ulama terlebih khusus di dalam hadis Jibril. Hadis kedua, kalau kita membaca daripada hadis Arba'in Nawawiyah, ada hadis kedua namanya hadis Jibril. Kenapa hadis Jibril? Karena malaikat Jibril langsung yang turun untuk mengajarkan para sahabat, langsung bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu tahu daripada khianatnya mata. Kalau kita khianat sama kawan, berkedip dikit tidak kejingoan kawan, menang gitu. Tetapi sama Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita khianat mata. Wa ma tukhfis sudur, bukan hanya yang kita tampakkan daripada mata kita, yang kita sembunyikan di dalam sudur, di dalam hati kita pun, makanya pasti Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui daripada hal tersebut. Makanya pentingnya salamatus sudur itu, selamat kita punya hati ini penting. Karena apa? Allah itu meliputi, bukan hanya yang kita gerak-gerikkan tangan, mulut dan lain sebagainya, tetapi yang tersimpan di dalam hati sekalipun Allah pun pasti mengetahui daripada hal-hal tersebut. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui yang sir. Yang sir itu kita sudah ada niatkan untuk melakukan, itu sir. Ataupun akhfa, ataupun sesuatu yang belum tahu kita lakukan besok atau lain-lain sebagainya, maka Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka kata Al-Imam Al-Ghazali, otomatis kalau orang sudah mengetahui bahwasanya Allah ini meliputi dalam gerak-gerik kita, maka Al-Imam Al-Ghazali ngomong fata'adab ayyuhal miskin. Ya, beradab wahai miskin. Miskin itu dalam arti bahasa Arab yaitu orang yang dikasihani. Miskin, apa arti miskin? Orang yang perlu dikasihani. Dalam artian, dalam hal ini bukan kasihani dalam hal materi, tapi dalam hal daripada akhlak, hal daripada perilaku yang dia lakukan. Maka orang yang dikasihani, beradablah kalian secara zahir, batin. Zahir itu yang tampak, batin itu yang tidak tampak. Baina yadayillah, antara kita dengan Allah, di hadapan Allah kita selalu beradab. Bagaimana adabnya? Ta'addabul abdul zalil, beradabnya seorang hamba yang hina, al-muzlib, yang dipenuhi dengan dosa, fi hadratil malikil jabbar, di hadapan daripada sang raja, sang penguasa, sang dari situ Allah yang maha mengatur daripada hal-hal, daripada sesuatu yang ada di dalam muka bumi ini. Wajtahid, ini kata Imam Al-Ghazali, sungguh-sungguh kalian hati-hati, Allah yaraka
haitsu nahaka. Hati-hati supaya kita ini tidak dipandang Allah Subhanahu wa taala di tempat yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi ketika Allah larang untuk pergi berzina, ada tempat diskotik, hati-hati jangan sampai kita terlihat di tempat tersebut. Dan sebaliknya kata Imam Ghazali, wala yafqudaka haitsu amaraka. Dan jangan sampai dak kate giliran ada perkara yang baik, majelis taklim di masjid dak ada kita tidak hadir. Jangan sampai. Jadi kalau kita sudah merasa diawasi Allah, maka otomatis kita ini pengennya taat deh, maksiat tidak galak sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ghazali mengatakan walam takdir ala dzalik, dan kita ini tidak mampu merasa selalu diawasi oleh Allah dan tidak mampu untuk bisa rutin hadir di majlis taklim dan jauh daripada maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata Imam Al-Ghazali illa bi an tuwazzi'a awqataka, kecuali kita ini bagi dulu waktu kita, tertibkan dulu waktu kita. Kalau kita sudah tidak tertib punya waktu, maka otomatis tidak ada keberkahan di dalam kehidupan kita. Makanya Al-Habib Salim Syatili mengatakan, ya, bintidhamil awqat tazhar barakatuha. Dengan kita menertibkan waktu, maka akan muncul keberkahannya. Contoh kita sekarang dari habis salat subuh sampai isyraq. Jam 6 berapa isyraq? Kita tertibkan sampai waktu isyraq itu duduk di masjid berzikir. Kalau memang tidak ada kajian, kalau ada baris majlis taklim maka duduk. Setelah itu sampai rumah tidak lama-lama, mandi, salat isyraq misalkan, dan lain sebagainya, salat duha, baca subhanallah, tertib. Setengah 7 sudah kelar semuanya. Tetapi kalau juga tidak ada tertib di dalam hidup waktu kita ini, kita balik ke rumah jam 6, nah jam 7 gawe sudah. Kenapa? Karena tidak ada tertib di dalam waktu, katik disusun. Jadi yang disusun itu bukan hanya anak-anak kecil menertibkan waktu, tapi kita yang sudah dewasa pun juga menertibkan daripada waktu tersebut. Ya, kata Salim Syatili, kalau kita tertibkan waktu, maka akan muncul keberkahannya. Ya, jadi ulama-ulama terdahulu itu sudah ada tertib. Dari jam 1 sampai jam 2 siang bacanya la ilaha illallah 1000 kali. Baca la ilaha illallah 1000 kali. Dari jam 2 sampai jam 3 Allahumma sholli ala Muhammad salawat 1000 kali. Dari jam 3 sampai jam 4 baca subhanallah 1000 kali. Maka otomatis 1000 terbaca. Kenapa? Sudah menertibkan. Kalau lewat jam 2 berarti godok kaget. Dah bukan jam 2 waktunya, kaget dia waktu godok. Jadi sudah tertib. Kalau seandainya sudah tidak kata tertib dalam waktu kita, maka hilang sia-sia baik. Banyak ya waktu yang tersia-sia, yang terbuang. Makanya kita diajarkan di pesantren dulu, di tempat-tempat belajar untuk tertib. Bukan tertib daripada naruh baju, naruh sendal dan lain sebagainya, tetapi tertib di dalam waktu kita. Ini hal yang terpenting. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita ini tidak mungkin bisa selalu diawasi oleh Allah kecuali kita tertib, kita punya waktu. Kemudian wa tarattib awradaka min sabahika ila masaik. Kita tertibkan. Ada tak wirid kita ini? Wiridan zikir. Ya, wiridan atau zikir yang sudah pernah hadir duduk di majlis ratib al-haddad, baca ratib minimal habis salat subuh baca ratib. Yang hafal yang bisa baca ratib, ataupun yang diajarkan oleh Habib Abdullah al-Haddad, antara subuh ini habis salat subuh sampai terbit daripada matahari, kita diajarkan untuk di situ belajar, untuk di situ membaca daripada wirdul latif. Jadi kalau biasa, kalau memang di masjid ini ada wirdul latif di hari Kamis, Jumat, Sabtu dan lain-lain yang katik dari situ kajian taklim, maka baca dari situ wirdul latif, yaitu wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah. Pencar Rasulullah mengajarkan wirid itu di kitab Sahih Bukhari, di kitab Sahih Muslim, di kitab Kutubus Sittah, ya, di kitab Imam Tirmidzi, di kitab Imam Ibn Hibban, banyak kitab-kitab hadis. Kita tidak bisa mungkin baca galau-galaunya. Alhamdulillah ada ulama yang sudah ngadoni buat kita. Kalau pempek itu diadoni makan tinggal makan baik. Itu sudah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kata susah baca Quran susah, apalagi baca Al-Qur'an itu sudah. Niatkan habis salat subuh baca subhanallah 300 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan sampai katiknya kita ini wirid, amalan, zikir, tak katiknya sama sekali. Maka kita ini termasuk orang yang merugi. Imam Abdurrahman Segaf mengatakan,
Ya, siapa yang tidak memiliki wirid khusus, zikir khusus, maka dia itu kiri. Ya, man la lahu wirid fahuwa kiri. Ya, siapa yang tidak memiliki wirid khusus, maka dia itu kiri. Kiri itu bahasa Indonesianya, maaf, monyet. Monyet tak kata wirid khusus. Itu kata Al-Imam Abdul Rahman Sagaf. Jadi sama aja kayak binatang. Kalau kita ini tak kata wirid khusus. Jadi banyak. Ada wirid latif, ada wirid sakran, ada wirid Syekh Abu Bakar Al-Salim, ada wirid Al-Imam An-Nawawi, banyak. Ada Hizbul Bahar, Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, banyak yang lain-lain sebagainya. Maka dawamkan kita punya kehidupan, jangan sampai tidak ada wirid sama sekali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini sharing ya, bukan dalam artian anak yang muda menasihati daripada yang tua, tetapi sharing supaya kita ini masih ada kesempatan sebelum kita meninggal dunia. Kita ini pasti masih memiliki daripada kesempatan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ditertibkan waktu, musabah dari pagi hari, ngapain bangun tidur ke masjid. Dari masjid bergawe dari jam 7:30 sampai jam 1. Dari jam 1 sholat dengan istirahat, makan, bergawe lagi. Balik jam 4, ada yang balik jam 1, ada yang balik jam 4. Tertibkan waktu. Kalau sudah tertib dari pagi sampai sore, sampai kita tidur, tertibkan waktu. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, fasli, maka dengarkanlah ila ma yulji ilaika min awamirillah ta'ala alaik. Maka dengarkanlah apa yang diucapkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bosan. Kalau memang ada takwa, sering kita dengar takwa di dalam khutbah Jumat, jangan bosan. Karena takwa itu suruh kita taat sama Allah. Karena manusia ini lupa. Makanya manusia ini disebut insan. Insan itu diambil kata li'annahu manusia, sesuatu yang dilupakan. Itu bahasa Arab, manusia, sesuatu yang dilupakan. Karena apa? Manusia ini baru diinjak tahu sebentar mau lupa. Makanya hati manusia ini disebut bahasa Arabnya qalbun. Qalbun itu bolak-balik, galep, dup. Makanya kata kita punya dulu, kalau kita dengarkan satu ilmu, amalkan minimal sekali, jangan sampai tidak teramalnya. Karena apa? Hati manusia ini kalau sudah dengar lempeng, bagus, tapi sudah mendengar balik lagi, tidak ada jelas. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, min haina tastayqid, daripada kita bangun, min manamika, daripada tidur kita, ila waktu rujuika, sampai kita tempat kembali kita. Di mana tempat kembali kita saat terakhir? Ila mafja'ika, sampai ke tempat tidur kembali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali mengatakan tentang adab-adab kita bangun tidur. Jadi Al-Imam Al-Ghazali bukan ngomong tertibkan waktu kalian dari bangun tidur sampai tidur lagi, tapi diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Cak mana? Yang pertama Al-Imam Al-Ghazali mengatakan faslun fi adabil istiqaz minan naum. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan masalah adab-adab bangun dari tidur. Al-Imam Al-Ghazali ajarkan. Makanya luar biasa kita Bidayatul Hidayah ini ngajarkan kita dari bangun tidur kita tidur lagi. Sholat kita bagaimana, zakat kita bagaimana, puasa kita bagaimana, diajarkan detail. Jadi siapa yang mengamalkan kitab ini sebetulnya sudah jadi wali. Ulama besar yang mengamalkan ini baik. Kalau memang mengamalkan satu kitab diamalkan, khair kabil, luar biasa baik, bagus. Tetapi jikalau baca kitab ini, tapi cuma didengar tidak diamalkan juga sayang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin hadirat, Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan daripada ucapannya, fa iza staiqazta minan naum fastahid an tastaiqiz qabla tulu'il fajr. Beliau mengajarkan kalau kalian bangun daripada tidur, usahakan, ijtihad, kata Al-Imam Al-Ghazali, an tastaiqiz qabla tulu'il fajr. Kalau bisa bangun sebelum terbitnya daripada fajar. Kalau terbit matahari berarti salat subuhnya lah. Salat duha gabung tidak, maksudnya setelah terbitnya fajar, usahakan kita bangun tidur itu jangan sampai fajar sudah terbit. Sebelum terbit fajar, sebelum azan subuh, kalau bisa kita sudah bangun sedangkan. Karena luar biasa kita ini umatnya Rasulullah sunnah untuk bangun malam. Kalau Rasulullah, hukum bangun malam bagi Rasulullah hukumnya wajib. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattil Qur'ana tartila. Sudah bangun malam, Rasulullah juga wajib baca Quran sedikit walaupun di dalam
malam. Jadi Rasulullah wajib sholat malam, wajib juga Rasulullah baca Al-Quran di dalam keheningan malam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk kita bangun sebelum terbit fajar. Biar apa? Litusalli awalul waqt. Kita ini supaya sholatnya tidak ketinggalan, sholatnya tidak telat. Ya, supaya sudah azan kita di sini. Jangan sampai kaget sudah azan baru rakaat kedua baru datang, ataupun tidak ikut daripada jamaah, rugi. Ya, karena kita ini kemarin sudah mungkin mendengar, kita ini disunnahkan untuk menghidupkan daripada malam nisfu Sya'ban. Paling tidak orang disebut menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dia sholat isya dalam keadaan berjamaah dan sholat subuh dalam keadaan berjamaah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, siapa yang sholat isya dalam keadaan berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan separuh malam. Dan siapa yang sholat subuh juga dalam keadaan berjamaah, seakan-akan dia menghidupkan malam suntuk. Wah, luar biasa. Tinggal sholat isya jamaah, sholat subuh juga berjamaah. Alhamdulillah bagi yang sholat. Kalau memang masih kita belum sholat isya berjamaah semalam, maka usahakan malam besok kita dalam keadaan isya kita berjamaah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena sholat awal waktu itu luar biasa. Li'anna taghlis awla min at-tanwir. Apa? Karena kita sholat dalam keadaan masih gelap, itu lebih afdal dibandingkan sholat sudah terang. Ya, sholat masih gelap itu lebih afdal dibandingkan sholat sudah terang. Waktu zulmah, tak katiknya kita gelap sampai ada isfal, ada cahaya muncul. Yang mana yang afdal? Ya jelas sholat kita dalam keadaan gelap. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita sholat afdalnya saat masih gelap? Karena dikatakan di sini bahwasanya manusia jika dia mengerjakan sholat di waktu gelap, ya, maka di dalam kegelapan itu malaikat malam masih hadir. Malaikat malam masih hadir. Summa idzan tabbatus salatu tayyibatan wa kana malaikatun nahar hadirat. Kalau dia sholat daripada gelapnya masih gelap sebuah sholat, kemudian panjang bacanya, sejuli baca banyak, luar biasa panjang, tiba-tiba sampai terang matahari, maka otomatis saat dia awal mulai sholat, malaikat malam ada tak? Jadi Allah itu punya malaikat penjaga malam hari, ada penjaga siang hari. Otomatis saat kita masih gelap, malaikat malam hari bila balik sifatnya masih jaga. Ada tak hamba Allah? Kaget. Sudah di situ dilaporkan sama Allah bahwasanya fulan ini terakhir daripada yang kupantau, yang kulihat daripada CCTV, daripada pantauanku, dia masih sholat. Naik dia lapor sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat siang turun, kata malaikat siang, Allah kehebatnya manusia. Setiap aku turun pasti dia lagi sholat. Karena kenapa? Sholatnya daripada gelap, taghlis, sampai tanwir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Makanya luar biasa. Gelap itu juga kata ulama itu ada kecocokan dengan kematian. Jadi seakan-akan kita ini waktu gelap itu kita ini dalam keadaan katik sama sekali kehidupan. Setelah munculnya cahaya berarti adanya kehidupan. Asalnya kita ini tidak katik. Mungkin ada yang hidup yang kecil-kecil ini mungkin tahun 2010 belum ada. Ya, baru ada tahun 2014. Aku lah tua, aku 1930 lahir. Berarti 1929 belum ada. Berarti kita ini galau-galaunya baru. Yang lama maha bingung itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kita bersyukur kalau kita sholat malam itu seakan-akan kita ini bangun tidur dari kematian. Karena tidur itu adalah mautus sughra, kematian kecil. Karena banyak orang tidur laju tidak kacau lagi nyawanya pada pagi hari. Makanya beruntung sebagai syukur kita sama Allah, maka luar biasa kita di situ sholat malam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diajarkan juga wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanuka zikrullah ta'ala. Pas bangun kan sebelum subuh bangunnya. Habis itu baca di situ doa bangun tidur. Dah hafal doa bangun tidur, minimal baca bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wuduk cepat-cepat. Minimal kalau tidak hafal. Kalau memang pengen dihafalkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Singkatnya. Kalau tambahkan lagi kata Imam Ghazali, asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamah was sultanu lillah wal 'izzah wal qudratu lillah rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna bika nahya bika namut wa ilaikan nusyur. Panjang-panjang. Jadi kalau memang pengen diamalkan panjang, tidak hafal. Memang sesuatu itu kalau memang panjang tidak langsung hafal. Kita doa benar, Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasad, langsung hafal. Nanti kalau sering dengar, sering diamalkan lama-lama apa? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina salatan tunjina min jami'il ahwal wal afat. Apa kalau kan kata di antara kita yang duduk di masjid atau apa? Kenapa? Karena habis sholat doanya itu lagi. Makanya hafal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kenapa kita bangun tidur dianjurkan langsung zikir otomatis. Habis bangun tidur langsung zikir. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'tidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalathu uqad. Kata Rasulullah, syaitan itu mengikat ala qafiyati ra'si ahadikum. Qafiyah itu lingkaran. Makanya ini disebut apa? Qafiyah. Ya. Qafiyah. Qafiyah. P itu tidak kata bahasa Arab, ada fa. Qafiyah. Ya, ala qafiyati ra'si ahadikum. Kata Rasulullah, kalau kita sudah terlelap tidur, maka syaitan mengikat daripada kepala kita ini, lingkaran kepala kita ini diikat oleh syaitan. Ya la'anatullah alaih. Berapa ikatan? Salatu uqadin. 3 ikatan. Diikat oleh syaitan 3 ikatan. Itu kalau memang kita bangun sebelum subuh. Tapi kalau kita bangun setelah subuh, bukan hanya dikebedai 3 ekor, dikencingi pula oleh syaitan. Itu riwayat hadis yang mengatakan, ada walaupun ini yang mengatakan bahwasanya kalau kita tidur setelah Imam Ghazali juga mengatakan kalau kita tidur ternyata bangunnya habis salat fajar, sudah azan subuh baru bangun. Bukan hanya di situ diikat plus dikencingi oleh setan kuping gitu ini. Makanya saat kita membasuh daripada telinga ini banyak 15 kali sampai di dalam riwayat diajarkan kita ini membasuh daripada telinga, kuping. Kita diajarkan oleh Abdul Rahman bin Alwi. Oleh guru Kristen diajarkan bahwasanya kita ini basuh kuping sampai 15 kali banyak. Kenapa? Karena ada kotoran yang tidak terlihat. Kotoran apa? Kotoran setan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi diikat kepala kita ini dengan berapa? Ikatan. Kemudian yajribu ala kulli uqdatin makanaka. Setiap ikatan itu masih nempel di mana tempatnya. Ya, setiap ikatan itu nempel di kepalanya. Pas nak bangun tidur, diomongi oleh pada ikatan itu. Jadi seakan-akan ngomong, alika lailun tawil farbud. Malam masih panjang, tidurlah lagi. Katanya. Ini ikatan akan ngomong, malam masih panjang, tidurlah lagi. Subuh itu jam 5 kurang 5. Sekarang baru jam 5 kurang 10, masih ada 5 menit lagi, tidur lagi. Dikatakan oleh setan melalui tipu daya daripada ikatan tersebut. Kemudian kalau kita bangun zakiran lillahi ta'ala in halat uqdah. Kalau itu kita waktu bangun tidak langsung berzikir. Itu ikatan ngomong, malam masih panjang, tidur lagi. Tetapi kalau kita di situ bangun, ya Allah, minimal bangun ya Allah deh. Ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai. Gosok kena apa baca ya Allah, baca ayatul kursi dan lain-lain sebagainya. Maka atau apa katakan oleh Rasulullah, in halat uqdah. Satu ikatan terlepas. Berarti masih ada berapa ikatan?
ikatan nasi pungau, jangan lemang nasi pungau, baru habis nyingok apa, maka kata Rasulullah, fa in tawaddo'a in halat uqdah, maka habis bangun tu langsung cepet-cepet, ke kamar mandi, langsung wudu. Kalau sudah wudu, ikatan kedua pun ikut lepas lagi ikatan yang kedua. Kemudian fa in shalah, makanya habis wudu, sholat dulu minimal 2 rakaat, sholat rakaatain khafifatain. Kenapa? Karena masih ada satu ikatan lagi. Nak pengen langsung sholatnya 4 rakaat, wah kata yang khusyuk 4-4, makanya sholat dulu 2 rakaat untuk melepaskan ikatan yang ketiga. Jadi ada ikatan yang ketiga. Fa in shalla in halal uqdatu kulluha. Kalau memang dia sudah zikir, ada zikir dia di situ wudu, habis wudu dia sholat 2 rakaat, maka terlepas segala-gala ikatannya terlepas. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka otomatis uang yang ngamalkan ini bangun tidur zikir, setelah bangun tidur berzikir dia wudu, setelah dia berwudu di situ dia sholat 2 rakaat, maka ini kata Rasulullah, fa asbaha nasyitan tayyiban nafs, maka pagi harinya semangat. Tayyiban nafs, nafasnya itu bagus, tidak risau, tidak pening. Pening balak. Kita amalkan. Kalau besok kita bangun zikir sama Allah, wudu, habis wudu salat 2 rakaat, coba pagi hari, langsung ngomong, kenapa semangatnya hari ini? Kenapa? Sudah ada resep. Bangun tidur zikir, wudu, salat, ikatan setan terlepas. Tetapi jikalau kita tidak zikir, kita tidak wudu, kita tidak salat 2 rakaat, maka kebetan itu tadi merekat. Sampai apa? Sampai kita tidur lagi. Makanya dalam kehidupan kita ini kadang sayang pening malah. Ya Allah, apalagi buntu kutik duit, luar biasa, makin pening. Tetapi jikalau ikatan tersebut setan itu ikat, lepas kalau maka luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan fa asbaha nasyitan, maka kita pagi hari semangat. Tidak risau lagi, hidup itu semangat. Kata insyaallah rezeki Allah ada, tak usah kita risaukan ngomong-ngomong ini gitu. Maka akan semangat dalam kehidupan kita. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa illa asbaha khabithan nafs. Kalau memang kita tidak berzikir, maka kita pagi harinya nafsu kita ini jelek, perilaku kita ini jengkel bawaannya. Dalam artian kita kaslan, kita dalam keadaan hidup malas, nak bergawi jam 7 ni cepatnya masuk minta ini dikata kalau dari pejabat segala-galanya dikata. Kenapa? Karena kita tidak zikir sama Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang diajarkan. Wa na'udzubika an najra fi sawa'a majra wa muslimin ila ahad dunya wa khairu ma fi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm syarri ma fi. Nah, ini diajarkan daripada Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian sedikit lagi, fa idza labista thiyabaka fanwi bihi imtithal amrillah. Habis itu pakai baju kan? Kalau pas pakai baju niat. Karena kita ini pakai baju hukumnya apa? Sunnah. Ya, sunnah. Pakai baju yang wajib itu cuma nutup aurat. Tapi yang kita bagus-bagus pakai gamis, pakai minyak wangi, mandi dan lain sebagainya, itu sunnah. Maka niat imtithalu amrillah, niat melakukan perintah Allah. Ya Allah, aku ini karena pengen perintah Allah deh. Apalagi nak kita pergi masjid. Itu disunahkan untuk melakukan perkara-perkara yang baik, mandi, gosok gigi, pakai minyak wangi. Maka aku melakukan imtithal amrillah, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam menutup aurat. Karena menutup aurat pertama perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kata Imam Ghazali, ayyakuna ghasduka min labsi libasaka mara'atul khalqi fatahsar. Hati-hati kalau kita pakai baju ini untuk supaya unjuk-unjukan sama orang lain. Lihat aku pakai baju baru. Baju aku, kopi aku paling bagus di antara kopi kalian. Hati-hati. Kenapa? Yang asalnya pakaian ini bagus untuk taat, tiba-tiba pakaian ini dipakai karena sombong. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka ada bacaan sebetulnya kalau kita pakai baju baru, pakai lebaran tuh pakai baju baru. Ada bacaan, ada pakaian baju baru. Apa bacaan pakaian baju baru? Alhamdulillahilladzi katani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka siapa yang baca doa ini, ghafarallahu lahu ma taqaddam. Pakai baju baru baca doa ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita kalau-galanya. Luar biasa. Apa doanya? Sebetulnya sama macam baca doa baju biasa. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi kasani yang telah memakaikan aku baju ini, baju baru ini.
wa razaqani, dan memberikan aku rezeki terhadap baju ini min ghairi haulin, tak capek-capek, tak ada usaha. Oh, alhamdulillah beli baju, dia nak kata nak beli baju nabung, cak beli mobil tidak, alhamdulillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau memang kita bangun tidur baca daripada bacaan Sayyidina Yunus ketika dalam perut Hud. Makanya semalam kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka semoga kita bisa mengamalkan daripada ini, dan insyaallah pembahasan berikutnya bab adab dukhulul khala. Adab kita masuk WC. Jadi habis bangun tidur nak masuk WC, ada adabnya insyaallah. Kita bahas di pertemuan berikutnya, di pelajaran berikutnya, dan insyaallah kita bisa istiqamah, dan kita ini pengen meninggal dalam keadaan nuntut ilmu ini, pengen luar biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita belajar dalam keadaan menuntut ilmu, meninggal kita dalam keadaan menuntut ilmu, tidak harus jadi santri masih muda, tidak. Udah tua kita hadir majlis alim terus, tiba-tiba meninggal di dalam kehidupan kita, maka insyaallah malaikat Jibril dewek yang langsung jemput kita, jemput kita, bawa langsung kita dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang pengen bertanya masalah daripada seputar ini, ataupun tidak ada masalah daripada hal yang lainnya, fadlu silahkan. Ustaz. Boleh. Ya. Tapi kalau masjid masih ngantuk, nikatnya dikatakan sama. Itu kian-kiannya mulai itu gimana? Apalagi kalau Jumat, jadi benar. Kalau tidak alhamdulillah. Ya, masya Allah. Sebetulnya kalau Jumat sudah siang, maka yang dianjurkan ini saat subuh-subuh sudah bangun tidur, zikir. Coba. Sekarang mungkin kita bangun tidur tidak zikir kadang, langsung ke kamar mandi. Nah, sekarang coba praktekkan, coba. Kata Rasulullah, yang zikir wudu sholat 2 rakaat. Maka kata Rasulullah, fa asbaha nasyitan, pagi harinya semangat. Ya, mungkin kita ini ada yang kurang ini zikirnya, mungkin lupa. Wudu alhamdulillah, sholat 2 rakaat alhamdulillah. Perlu diintrospeksi, tidak ada mungkin ini omongan salah, ini tidak ada mungkin Rasulullah. Jadi pertama kita betuli daripada zikir kita, betuli alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Zikir alhamdulillah betul. Sekarang wudu betul dah. Nah, karena wudu ada rukun-rukun, ada syarat-syarat, ada sunnah-sunnah. Ya, basuh telinganya berapa kali tadi? 15 kali. Kayak misalkan ini kita bahas 15 kali itu bagaimana? Sampai 15 kali kita membasuh daripada telinga. Ya, nah kalau telinga ini tempat semangat. Sebetulnya telinganya apalah yang dibasuh, tapi percayalah, ya sudah anda buktikan kalau kita lagi pening-pening kepala, coba kita wudu, basuh telinganya, bersihkan yang sesuai sunnah-sunnah, maka otomatis setelah kita wudu semangat. Nah, makanya mungkin kita di situ zikir, wudunya bagus, tapi sholatnya mungkin kurang bagus. Makanya kita introspeksi, insya Allah walaupun ngantuk, yang penting semangat. Yang penting semangat. Ya, semangat juang 45 insya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Penting semangat baik. Ya, tidur semangat masih penting dibandingkan uang yang tidur di rumah. Masih penting di luar biasa tidur, bukan di situ sengaja. Uang contoh lagi burdah misalkan, ya ada bacaan burdah ini, lagi burdah, tiba-tiba ngantuk, maulah yang tidur. Kita luar biasa, bangun-bangun la Fatihah kelar, maka otomatis kita dapat pahala daripada awal sampai akhir daripada burdah tadi. Tapi kalau tidak sengaja tidurnya, tapi kalau sengaja tidur, nah itu ada dapat pahala. Biasanya kalau orang-orang di luar, bukan di golongan santri, itu biasanya kata yang sengaja tidurnya. Tapi kalau di santri, ya, dalam pesantren biasanya sengaja tidur. Lama kadang zikir itulah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sekian. Ada lagi yang nak bertanya? Sudah. Jam berapa ini isyraq? Jam 6.10 lah.
Sekian ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka luar biasa ya. Perlu diamalkan ya, waktu yang diharamkan ada 5 ya, perlu itu diamalkan ya. Dalam artian waktu yang diharamkan itu sebetulnya makruh, tapi makruhnya sampai derajat haram. Ya, salah satunya daripada terbitnya fajar, terbitnya matahari sampai seukuran tombak. Kalau bahasa kitabnya itu, bahasa hadisnya qadra rumhin, seukuran tombak. Tombak itu kecil, tidak ada besar, seukuran tombak. Ya, atau 4 derajat. Kalau ilmu falak berapa derajat? 4 derajat. Ulama falak mengatakan 1 derajat itu kalau kita kalkulasikan dengan menit yang sekarang ini berapa menit? 4 menit. 4 kali 4 15 atau 16 menit. Makanya ada yang ngomong 15, ada yang ngomong 16. Kalkulasikan tagriban secara pendekatan, tidak harus 16, ada yang mengatakan 15, ada yang ngomong 16. Kurang lebih ya. La'afu minkum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita. Allahumma hadza du'a minka al-ijabah wa hadza du'a wa ilaika tuqlan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rizquna fa man nabiyyin wa hafdhal mursalin wa surata ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa mashayikhina wa ashabina wa ahbabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa rabbana wa iftah lahum abwaabaka. Istahil al-batil wa tala bil khair bi jahi nabiyil muhtar. Rabbana inna zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام بجاه خير الأنام. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.